Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nizaura Oktaviani di absen 25 dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang latar belakang pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Gimana sih ceritanya? Yuk simak videonya. Tahun 1948 terjadi pemberontakan PKI di Indonesia, tepatnya di kota Madiun, yang nantinya peristiwa ini dikenal sebagai sejarah pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. PKI Madiun tidak terlepas dari jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin akibat kesepakatan Perjanjian Ranville pada tahun 1948. Karena Perjanjian Ranville ternyata telah merugikan pihak Indonesia, sehingga PNI dan Masyumi menentang keras Perjanjian Ranville. Dan atas perintah Presiden, Hatta menggantikan posisi Amir dan membentuk kabinet baru. Amir Syarifuddin yang tidak sejalan dengan kabinet Hatta membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR pada 28 Juni 1948. Situasi semakin memanas ketika musuh yang sebelumnya belajar di Uni Soviet kembali ke Indonesia. Sekembalinya dari Uni Soviet, musuh bergabung bersama Amir Syarifuddin dan melakukan propaganda ke Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk menyebarkan ideologi komunisme. Pukul 03 tepat, 18 September 1948, FDR merebut tempat-tempat sentral seperti pejabat pemerintah daerah, sentral telepon, dan markas tentara yang dipimpin oleh Sumarsono dan Djoko Sujono. Dalam upaya ini, korban jatuh 2 perwira dan 4 orang terluka. Dalam hitungan jam, separuh kota Madiun mampu dikuasai. Mendengar apa yang terjadi di Madiun, musuh dan Amir menuju ke Madiun untuk berdiskusi dengan Sumarsono, Setiajid, dan Wikana. Soekarno merespon usaha pemberontakan ini dengan menyatakan bahwa pemberontakan Madiun merupakan usaha membentuk negara Republik Soviet Indonesia pada 19 September 1948. Pada malam yang sama, musuh menyatakan perang terhadap Indonesia dan menuding Soekarno dan Hatta sebagai budak imperialisme Amerika dan pengedar rumusya. Tampaknya beberapa pemimpin FDR tidak sejalan dengan gerakan musuh dan bersedia berdamai dengan pemerintah Indonesia. Namun, keadaan ini justru dimanfaatkan pemerintah untuk menghilangkan sayap kiri di Indonesia. Soekarno mengirim pasukan Siliwangi untuk menguasai Madiun. Guna menghindari konflik, FDR atau PKI pun melarikan diri ke pegunungan di sekitar Madiun. Di bawah komando Amir, mereka melarikan diri dari Madiun dan menuju ke sebuah desa kecil bernama Kandangan, tempat di mana mereka menemukan amunisi dan senjata. Akan tetapi, desa tersebut telah diduduki oleh Batalion Divisi Sungkono. Pada 28 Oktober 1948, pemerintah menangkap 1.500 orang. Musuh berhasil ditembak mati pada 31 Oktober 1948, ketika sedang bersembunyi di kamar kecil. Pada 29 November 1948, Djoko Soekarno dan Maruto Darusman juga ditangkap. Amir pun tak luput ikut tertangkap pada 4 Desember 1948. Amir, Maruto, Djoko, Suripno, dan tokoh FDR lain dieksekusi pada 19 Desember 1948. Hal itu menjadi tanda pemberontakan berhasil dipadamkan. Disebutkan jumlah korban dalam peristiwa PKI Madiun diperkirakan sekitar 24.000 orang. Sebanyak 8.000 orang diantaranya dari Madiun, 4.000 di Cepu, dan 12.000 di Ponorogo. Pemberontakan ini juga menewaskan Gubernur Jawa Timur saat itu.